banyak mengenai. Halo Arkademian, di video sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai Node.js dan juga MongoDB. Pada video kali ini kita akan langsung melakukan praktek membuat proyek sendiri menggunakan MongoDB Node.js Driver. Apa itu? MongoDB Node.js Driver adalah sebuah driver database yang digunakan untuk melakukan koneksi ataupun komunikasi aplikasi Node.js dengan MongoDB, sehingga kita dapat melakukan eksekusi transaksi MongoDB di dalam aplikasi Node.js, seperti mendapatkan value dari collection, memasukkan dokumen ke dalam collection, menghapus, maupun mengupdate dokumen. Pada proyek kali ini kita akan menggunakan proyek Arkademi REST yang sudah kita buat pada video pembelajaran Node.js. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menginstal driver MongoDB untuk Node.js dengan cara mengetikkan npm install MongoDB, save ke dalam terminal, kemudian klik enter. Lalu proses download driver MongoDB untuk Node.js akan berjalan. Setelah selesai, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah import MongoDB ke dalam project Node.js kita. Buka VS Code project Node.js, kemudian masukkan const mongo client sama dengan require mongodb.mongoclient (2). Nah, karena di Node.js tidak ada objek ID, padahal untuk menggunakan MongoDB kita membutuhkan objek ID, maka kita juga harus import objek ID dengan cara ketikkan const object ID sama dengan require mongodb.objectID ditutup dengan (2). Setelah itu, tentukan URL atau lokasi database MongoDB kita dengan cara mengetik const db_url sama dengan MongoDB dengan alamat host yang kita miliki, yaitu 127.0.0.1.2 dan masukkan port MongoDB 27017. Setelah itu, isi nama databasenya, misalkan seperti contoh yaitu Arkademi, sehingga ketikkan const dbname sama dengan Arkademi. Setelah membuat Mongo client, objek ID, db_url, dbname, selanjutnya kita akan membuat objek koneksi database. Caranya cukup mudah. Pertama, kita buat objek null terlebih dahulu dengan cara ketikkan let dbo sama dengan null. Setelah itu, kita akan mengkoneksikan Mongo client ini dengan db_url kita dengan cara ketik mongoclient.connect. Seperti yang kita lihat pada instruksi, pada parameter pertama kita harus memasukkan URL dari MongoDB. Kita ketikkan db_url. Setelah itu masukkan callback. Untuk callback kita cukup mengisikan dua tipe variabel saja, yaitu error dan db yang berarti database. Kemudian buat sebuah logika, apabila terjadi error maka arahkan error ke Node.js. Apabila tidak terjadi error, maka isikan database objek yang sudah kita buat tadi, yaitu dbo0 ke database Arkademi. Langsung saja kita masukkan kodenya. dbo sama dengan db sesuai dengan nama variabel yang sudah didefinisikan tadi, .db dalam kurung dbname. Kemudian simpan dan kita akan mencoba mengeksekusinya dalam terminal. Pada terminal, ketikkan node index.js, kemudian enter. Seperti yang Arkademian lihat, terdapat error nih. Kita cek dulu pada kode yang sudah kita buat, ternyata ada typo pada variabel yang tidak sesuai namanya. Seharusnya kita ganti err menjadi error, sesuai nama variabel yang sudah didefinisikan. Setelah itu, simpan kembali dan coba lagi pada terminal dengan mengetikkan kode yang sama, yaitu node index.js dan tekan enter. Apabila tidak ada error yang muncul seperti ini ataupun terlihat aplikasi Node kita tidak keluar dari environment-nya, maka kita berhasil koneksi ke database.
Selanjutnya, kita akan mengisi metode-metode yang sudah dipelajari sebelumnya seperti get, post, delete, put, menggunakan transaksi database dengan menggunakan kode response.n menampilkan siswa ini. Pertama yang akan dilakukan adalah menampilkan semua data terlebih dahulu dari endpoint siswa. Untuk menampilkannya, gunakan .find seperti yang sudah dipelajari pada materi MongoDB. Kemudian ketikkan di BO sesuai dengan nama database objek yang sudah kita buat, lalu ikuti dengan .collection. Sebenarnya kode ini mirip seperti db.siswa yang sudah dipelajari pada bagian pengenalan MongoDB. Kita cuma sedikit melakukan perubahan. Setelah itu, masukkan ke dalam collection siswa diikuti dengan find. Fungsi find di sini berbentuk array, sehingga ketikkan toArray. ToArray menerima dua tipe variabel yaitu error dan res. Setelah itu, kita buat sebuah logika fungsinya. Jika terjadi error, maka akan dilemparkan error ke Node.js. Setelah itu, kembalikan respons ini berbentuk JSON dengan cara mengetikkan response.json dan isikan dengan variabel yang sesuai pada collection, yaitu res. Kemudian simpan, jalankan kode pada terminal dengan mengetikkan nodeindex.js, enter, lalu akses melalui aplikasi Postman. Seperti yang Arkademian lihat, ternyata ada error lagi nih. Coba kita cek errornya. Reference error, res is not defined. Dari sini terlihat bahwa saat menuliskan fungsi, sepertinya kita salah mengetikkan nama variabelnya. Cek kembali pada kode dan betulkan nama variabel menjadi res dengan satu huruf S saja. Simpan kode, eksekusi kembali nodeindex.js pada terminal, enter, dan masuk ke aplikasi Postman kembali, lalu tekan send. Nah, setelah berhasil akan muncul nilai kembalian dari database, yaitu data-data ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat detail siswa dengan menggunakan ID. Pertama-tama hapus dulu bagian ini, dan karena kita akan membuat detail siswa menggunakan ID, maka kita buat terlebih dahulu variabel ID. Ketikkan letID sama dengan request.params.id. Kemudian buat objek lagi dengan cara mengetikkan letID underscore object. ID underscore object berisikan ID project baru dari ID params ini. Caranya dengan mengetikkan new object ID dan masukkan nama variabel ID yang asalnya dari request params ID ini. Jika terdapat error pada letID underscore object sama dengan new object ID ini, objek ID akan diimport pada bagian kode yang di atas, yaitu const object ID sama dengan require mongodb.objectID. Setelah itu, ketikkan di bo.collection siswa.find1. Nah, kita isi dengan underscore ID karena kita akan mencari objek berdasarkan ID-nya. Setelah itu, isikan value dari key underscore ID ini dengan ID underscore object. Kemudian, isi callback-nya dengan dua tipe variabel yaitu error dan result. Kemudian, buat logika fungsi yang sama seperti tadi, yaitu jika terjadi error, keluarkan error pada Node.js dan kembalikan responsnya berbentuk JSON. Lalu keluarkan resultnya. Kemudian simpan kode. Setelah itu kita coba lihat hasilnya ya. Eksekusi nodeindex.js terlebih dahulu pada terminal. Tekan enter, lalu copy ID yang sudah dikeluarkan pada hasil eksekusi tadi. Sebagai contoh, kita akan mengambil ID milik Rehan. Masukkan ID yang telah berhasil di-copy tadi pada form dalam Postman ini setelah /siswa. Setelah itu klik send. Berhasil. Data yang keluar adalah data milik Rehan sesuai dengan ID yang kita tentukan tadi. Setelah itu kita akan belajar membuat post.
Post ini sama fungsinya seperti insert data pada MongoDB, seperti yang sudah akademian pelajari sebelumnya. Untuk membuat metode post, caranya cukup mudah kok. Sebelumnya, pada bagian kode ini, kita sudah mendefinisikan request body, nama, dan alamat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah tinggal mengetikkan dbo.collection siswa.insert1 seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu di dalam kurung, tuliskan variabel nama berisi nama siswa. Variabel alamat berisikan alamat siswa. Diikuti tanda koma setelah kurung kurawal dan isikan callback-nya yaitu error dan response. Data akan terisi jika tidak error dan akan menampilkan tulisan response yaitu response end, data berhasil masuk. Atau bisa juga dengan cara mengembalikan responsnya dengan data res ini. Jika terdapat data error, maka throw errornya ke Node.js. Sekarang kita coba. Simpan kode, kembali ke terminal, eksekusi node.index.js untuk merestart servernya. Enter, kemudian buka Postman. Sesuaikan metode dengan post. Di sini terlihat ada data dengan nama Arka dan alamat kebon sirih. Kita coba eksekusi post dengan x www.url encoded. Klik send dan lihat perubahannya. Jika terdapat notifikasi OK seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil. Coba kita cek lagi pada metode get-nya, apakah ada data Arka tadi sudah berhasil dimasukkan. Hilangkan dulu ID tadi dan klik send. Seperti yang kita lihat, data Arka sudah berhasil dimasukkan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menghapus data atau dokumen. Karena kita menggunakan ID sebagai identifiernya, maka ubah dulu nama menjadi ID. Untuk kodenya, kita copy saja pada kode sebelumnya, yaitu request params ID dan ID objeknya. Lalu masukkan pada kode bagian ini. Sama seperti tadi, ID akan digunakan untuk mereferensikan parameter ID yang terdapat dalam URL. Sementara ID objek adalah nomor atau ID objek yang isinya adalah ID param ini. Lalu kita akan dapat melakukan penghapusan lewat database. Kita menggunakan fungsi delete one. Caranya ketikkan dbo.collection siswa.delete1. Karena kita akan menghapus objek sesuai yang kita inginkan, maka gunakan underscore ID, lalu masukkan ID objek kita. Lalu set callback dengan dua variabel yaitu err dan result. Kemudian buat logika fungsi. Jika error, maka akan melempar error ke Node.js dan apabila tidak error akan mengembalikan hasil value. Sekarang kita coba. Simpan kode terlebih dahulu. Restart server dengan cara masuk terminal dan ketikkan node.index.js dan tekan enter. Sebagai contoh, kita akan menghapus data Arka. Copy ID Arka, lalu masuk ke metode delete dan klik send. Apabila tampilan seperti ini, maka data berhasil dihapus. Kemudian eksekusi kembali pada metode get dan data Arka sudah tidak ada. Jika kita memasukkan ID Arka, maka hasilnya adalah null karena datanya sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan mencoba metode put yang fungsinya untuk mengupdate data. Untuk put sendiri, kita menggunakan data yang sama seperti apa yang telah kita definisikan, yaitu ID, nama siswa, dan alamat siswa. Karena ID berbentuk objek ID, maka kita akan membentuk objek ID sama seperti yang gunakan pada delete dan post. Masukkan kode let ID underscore object sama dengan new object ID.
Kita isikan objek ID dengan ID parameter di sini. Setelah itu kita ketikkan di bio.collectionSiswa.update1. Lalu di dalam tanda kurung isikan filternya yaitu _ID yang berisikan ID objek. Setelah itu isikan dokumen yang akan diupdate. Sebelumnya isikan set terlebih dahulu, lalu kita buat objek kembali yang berisi data baru, misalnya nama siswa, kemudian variabel alamat berisi alamat siswa. Kemudian parameter kedua ini berisikan callback yang berisi variabel error ataupun response. Sama seperti logika fungsi sebelumnya, jika error, throw error pada Node.js, dan jika tidak terjadi error, kembalikan responsnya dengan bentuk JSON yang berisi res dari MongoDB. Kemudian bagian response.n ini kita hapus aja ya karena tidak akan digunakan. Lalu kembali ke terminal, ketikkan node index.js, tekan enter untuk merestart server, lalu masuk ke Postman. Misalnya saja kita akan mengubah data milik Agung menjadi data yang lain. Caranya copy terlebih dahulu data ID milik Agung, lalu gunakan metode put. Pada bagian akhir, masukkan ID Agung. Kita cek dulu pada bagian body, terlihat data berisikan nama Arkademi dan alamat Kebon Sirih. Kemudian klik send. Jika terlihat notifikasi seperti ini, yaitu ada n-modified dengan value 1, berarti dokumen berhasil dimodifikasi. Mari kita coba lihat pada ID Agung. Masuk ke metode get dan klik send. Nah, data Agung sudah berubah menjadi Arkademi dan berisi alamat Kebon Sirih. Selesai. Di video kali ini kita sudah bisa membuat API sederhana menggunakan Node.js Express dan MongoDB. Bagaimana? Cukup mudah dipahami bukan? Selanjutnya, Arkademian bisa mempelajari bahasa pemrograman lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Arkademian masih bingung? Kita bisa diskusi bareng loh di forum.arkademi.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar!